Oke, kita langsung lanjut berbincang, Mas Hanta. Mas Hanta langsung saja kok. Tadi kan Mas Hanta menyampaikan ada berbagai macam variabel ya mempengaruhi kenapa kemudian Prabowo Gibran ini unggul khususnya di kaum milenial. Salah satunya adalah variabel yang disebutkan Mas Hanta soal efek dari Presiden Joko Widodo. Kalau memang itu yang di-highlight Mas, banyak sekali pertanyaan publik. Bagaimana kemudian pengaruh dari Pak Presiden Joko Widodo sementara kalau berdasarkan hasil quick count misalnya PSI ini tidak lolos di parlemen? Seperti apa menjawab soal itu, Mas Hanta? Iya betul. Jadi kalau kita melihat potret quick count Pilpres dan Pileg itu ada beberapa. Termasuklah Pak Jokowi, ternyata itu pengaruhnya cukup sakti, bahkan sangat sakti bisa dikatakan untuk konteks Pilpres. Berhasil menggeser, membawa migrasi besar-besaran atau eksodus pemilih Ganjar Pranowo ke pemilih Prabowo Subianto. Tapi ternyata tidak berhasil. Untuk Pileg, pemilu legislatif, pengaruh Pak Jokowi ternyata tidak bekerja terlalu efektif. Selain pengaruh Pak Jokowi tidak bekerja terlalu efektif di Pileg, bisa sekaligus saya simpulkan data analisisnya, kotel efek ekor jas juga tidak berpengaruh ternyata. Tidak terlalu berpengaruh ternyata, Vita. Terlihat dari Gerindra, kita tahu partainya Pak Prabowo menang di Pilpres, tetapi ternyata partainya tidak mendapatkan suara signifikan. Yang ternyata di bawah Golkar bahkan nomor 3 seperti sebelumnya. Itu juga terlihat. Jadi ada dua hal di Pileg itu yang terbaca. Sementara sebaliknya PD Perjuangan meskipun turun trennya dibandingkan pemilu sebelumnya, PD Perjuangan masih kemungkinan nomor 1 pemenang pemilu. Meskipun Mas Ganjarnya justru nomor 3. Jadi poin saya ada yang tidak bekerja efektif, justru itu efektif kuat di Pilpres. Di Pilpres ada dua faktor yang sangat kuat, faktor figur tentunya. Itulah yang menyebabkan mengapa Pak Prabowo memiliki suara signifikan 57 sampai 58% berdasarkan data quick count. Itu faktor figur tentu, bukan tidak determinan dari sisi faktor partai. Misalnya Pak Prabowo mendapatkan suara tinggi karena didukung oleh mesin partai, tidak terlalu signifikan. Terlihat partainya ternyata hanya 45% dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Itu faktor figur jauh lebih besar. Yang kedua ada faktor Pak Jokowi. Nah sebaliknya itu tidak berlaku di pemilu legislatif. Nah ini yang saya kira memang tidak terkonfirmasi paling tidak di Partai Gerindra dan di Partai PSI. PSI yang mengatakan partainya Pak Jokowi, Gerindra partainya Pak Prabowo. Ternyata tidak terlalu signifikan. Itu untuk menjawab pertanyaan Vita. Yang kedua, dari Pilpres kami Poltreking juga punya data Vita dari exit poll. Mengapa saya mengatakan di Pilpres sangat berperan besar? Itu kita lihat dari data tingkat kepuasan Pak Jokowi, pemilih yang approval rating kepada Pak Jokowi positif itu 65%-nya memilih ke Prabowo Gibran, sangat tinggi. Ke Anies itu hanya 16%, ke Ganjar hanya 14%. Yang tidak puas itu memang lebih banyak, mayoritas ke Anies Baswedan, 51%. Nah, pergeseran yang kedua yang mau dibaca dari data exit poll adalah pemilih 2019 yang lalu, Pilpresnya. Pemilih Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, itu bergeser di 2024, 57%-nya ke Prabowo. Sangat besar sekali. Ke Anies 17%, ke Ganjar 22%. Sementara pemilih Prabowo 2019, bagaimana pergeseran 2024? Itu 67% tetap memilih Prabowo di 2024. Hanya 28% ternyata berhasil bergeser ke Anies dan hanya 3% Ganjar Pranowo. Jadi faktor Prabowo dan faktor Jokowi, saya ngulang lagi di TV One, kemenangan faktor Prabowo Widodo dan Joko Subianto itu dua kekuatan besar yang bergabung menjadi faktor yang sangat determinan dalam kemenangan paslon 2.